Hari di Chemistry International School terdiri dari siswa dan siswi unsur transisi periode keempat. Mereka adalah skandium. Halo, aku skandium. Di alam, aku dapat ditemukan dalam mineral seperti turbidium dan bauxite. Selain itu, aku dapat diproduksi secara buatan. Saat diproduksi secara buatan, aku dihasilkan melalui pemrosesan biji alumina dan dari limbah industri. Aku dapat digunakan dalam sintesis senyawa sebagai katalis dalam pembentukan ikatan C dengan C dan paduan logam untuk memperkuat material. Dalam kehidupan sehari-hari, aku dapat dimanfaatkan dalam alloy aluminium untuk pesawat dan peralatan olahraga, lampu logam halida, bahan bakar sel, serta aplikasi militer dan luar angkasa. Titanium. Aku, pemberani dan tangguh, selalu siap untuk bertarung. Aku memiliki armor yang sangat kuat dan anti karat, sesuai dengan sifat tahan korosi dan kekerasan titanium. Aku ditemukan dalam mineral ilmenite dan rutil, diproduksi melalui proses scroll atau hunter dari mineral ilmenite. Aku digunakan dalam katalis Ziegler-Natta untuk polimerasi alkena. Aku digunakan dalam pembuatan pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa, pembuatan kapal laut dan kapal selam, dan juga untuk penggunaan medis. Vanadium. Halo, perkenalkan aku Vanadium, biasa dipanggil V, seorang ahli strategi dan perencana, suka menemukan cara untuk membuat reaksi kimia lebih efisien, mirip dengan penggunaan vanadium dalam katalis. Aku memiliki sumber senyawa di alam yang ditemukan dalam mineral seperti vanadinit dan carnotite, dan sumber senyawa buatan yang dihasilkan dari pengolahan biji besi dan dari residu pemrosesan minyak. Aku banyak digunakan dalam sintesis senyawa, yaitu katalis dalam produksi asam sulfat dan oksidasi alkena. Aku dapat dimanfaatkan untuk baja tahan karat dan baja untuk peralatan. Kromium. Hai guys, kenalin, aku kromium. Saat di alam, aku bisa kalian temukan di dalam mineral kromit. Aku juga dapat diproduksi melalui metode buatan. Aku dapat diproduksi melalui reduksi kromit dengan karbon. Dalam sintesis senyawa, aku dapat digunakan sebagai agen pengoksidasi dalam reaksi organik, atau lebih tepatnya, reaksi Jones. Dalam kehidupan sehari-hari, aku dapat dimanfaatkan dalam baja tahan karat dan pelapis logam. Mangan. Aku tidak dapat diprediksi dan suka bereksperimen dengan berbagai bentuk dan bilangan oksidasi, sering menimbulkan kekacauan di kelas. Aku ditemukan dalam mineral pirolusit dan rhodochrosite. Aku dihasilkan dari reduksi biji mangan menggunakan arang. Aku digunakan dalam oksidasi KMNO4. Aku penguat baja dan digunakan dalam baterai kering. Besi. Yo, aku besi. Aku dapat ditemukan dalam biji besi, seperti hematit dan magnetit. Aku digunakan sebagai katalis dalam proses Haber-Bosch dan reaksi Fenton. Aku sangat bermanfaat untuk konstruksi, alat rumah tangga, dan pembuatan baja. Kobalt. Aku adalah unsur kobalt, singkatan aku CO. Aku ditemukan dalam mineral seperti kobaltit dan smaltit. Aku dihasilkan dari prosesan biji nikel dan melalui sintesis kimia. Sintesis senyawaku sebagai katalis dalam hidroformilasi dan proses Fischer-Tropsch yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi, maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan yang tinggi. Nikel. Aku adalah unsur nikel, singkatanku Ne. Aku bisa ditemukan dalam mineral petadine dan garnierit. Aku diproduksi melalui peleburan biji nikel dengan metode hidrometalurgi. Sintesis senyawaku sebagai katalis hidrogenasi.
atau Raney Nickel. Aku biasanya digunakan dalam baterai isi ulang dan pembuatan uang logam. Dan tembaga. Hai, namaku Copper. Biasa dipanggil Su, teman baik yang murah hati dan menyenangkan. Selalu memberikan energi bagi orang lain, mencerminkan penggunaannya dalam konduksi listrik. Aku memiliki sumber senyawa di alam yang ditemukan dalam mineral chalcopyrite dan malachite. Pada sumber senyawa, buatan yang dihasilkan melalui proses elektrolisis dari biji tembaga. Aku banyak digunakan dalam sintesis senyawa, yaitu reaksi penggandengan atau reaksi Ullmann dan Sonogasira. Aku dapat dimanfaatkan dalam kabel listrik dan perpipaan. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, mereka memiliki sifat fisis dan sifat kimia yang sama sebagai unsur transisi periode keempat. Sifat fisis unsur-unsur transisi periode keempat yang pertama, bersifat logam, maka sering disebut logam transisi. Yang kedua, bersifat logam, maka mempunyai bilangan oksidasi positif dan pada umumnya lebih dari satu. Yang ketiga, banyak diantaranya dapat membentuk senyawa kompleks. Yang keempat, pada umumnya senyawanya berwarna. Yang kelima, beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Yang keenam, titik didih dan titik leburnya sangat tinggi. Yang ketujuh, mudah dibuat lempengan atau kawat dan mengkilap. Yang kedelapan, sifatnya makin lunak dari kiri ke kanan. Yang kesembilan, dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kesepuluh, persenyawaan dengan unsur lain mempunyai oksidasi positif. Sedangkan sifat kimia unsur-unsur transisi pada periode keempat adalah yang pertama, bilangan oksidasi beragam. Dapat memiliki berbagai bilangan oksidasi, misalnya Fe plus 2 plus 3 dan Cr plus 2 hingga plus 6. Yang kedua, pembentukan senyawanya kompleks. Unsur transisi mudah membentuk senyawa kompleks dengan ligan. Yang ketiga, senyawa berwarna. Senyawa unsur transisi sering berwarna karena transisi elektron pada subkulit D. Dan yang keempat, sifat katalik. Banyak unsur transisi berfungsi sebagai katalis, seperti Fe dalam proses Haber. Yang kelima, ikatan logam kuat. Memiliki ikatan logam yang kuat, menghasilkan kekerasan, titik leleh tinggi, dan konduktivitas lebih baik. Yang keenam, pembentukan paduan. Mudah membentuk paduan seperti baja dan kuningan. Dan yang ketujuh, reaktivitas moderat. Tidak terlalu reaktif, tetapi dapat membentuk lapisan pelindung oksida seperti Ti dan Cr. Hingga pada suatu hari, Chemistry International School mendapatkan kabar buruk. Laboratorium sekolah mereka diserang oleh korosi yang dipicu oleh logam-logam reaktif. Situasi semakin mendesak ketika alat-alat eksperimen mulai rusak. Di tengah krisis ini, Singh, seorang siswa yang ahli dalam perlindungan anti korosi, datang membantu. Bersama-sama, siswa-siswa unsur transisi periode keempat mencoba menyelamatkan laboratorium mereka dari korosi. Para siswa unsur transisi berkumpul di aula sekolah setelah mendengar kabar bahwa korosi mulai menyebar di laboratorium mereka. Teman-teman, kita punya masalah besar. Laboratorium kita diserang oleh korosi dan alat-alat eksperimen mulai rusak. Laboratorium? Kalau laboratorium hancur, kita tidak bisa melakukan eksperimen lagi. Semua peralatan akan rusak. Kita harus bertindak cepat. Logam-logam di laboratorium mulai teroksidasi dan korosi akan menyebar lebih cepat dari yang kita duga. Alat-alat itu kebanyakan terbuat dari besi seperti diriku. Kalau korosi sampai terlalu dalam, semuanya bisa hancur. Baja tahan karatku biasanya cukup untuk melawan korosi. Tapi, kali ini kita menghadapi sesuatu yang lebih serius. Korosi juga bisa menyebabkan bahaya listrik di laboratorium.
Kita harus melindungi jalur-jalur energi dan mencegah kebocoran. Korosi seperti ini pasti karena lingkungannya terlalu lembab. Logam seperti kita memang rentan jika tidak dilindungi dengan baik. Kita harus memperkuat perlindungan segera. Saat para siswa unsur transisi mendiskusikan rencana mereka, Zinc tiba-tiba muncul di pintu aula. Kudengar kalian mengalami masalah dengan korosi. Mungkin aku bisa membantu. Aku ahli dalam galvanisasi dan perlindungan logam dari korosi. Zing, bantuanmu pasti sangat dibutuhkan. Kau terkenal dengan lapisan galvanisasi yang melindungi logam lain dari korosi. Kau datang tepat pada waktunya. Tenang saja teman-teman. Dengan lapisan galvanisku, aku bisa melindungi logam-logam di laboratorium dari serangan korosi. Tapi aku butuh bantuan kalian untuk menutup celah-celah lain. Aku bisa memperkuat lapisan pelindungan zinc. Dengan begitu kita bisa memperlambat korosi di area yang paling parah. Kau datang saat yang tepat, James. Meskipun aku punya ketahanan terhadap oksidasi, korosi dalam jangka panjang tetap bisa berbahaya. Bantuanmu akan sangat membantu. Dan aku akan melapisi peralatan baja dengan lapisan tahan karat. Kita harus segera bertindak sebelum kerusakan lebih parah. Para siswa bergegas menuju laboratorium. Saat mereka tiba, mereka melihat tanda-tanda korosi yang semakin menyebar. Beberapa alat laboratorium sudah mulai rusak dan pipa-pipa menunjukkan tanda kebocoran. Lihat itu, korosi sudah mulai menghancurkan pipa dan peralatan penting. Kita harus bertindak sekarang. Aku akan mulai melapisi bagian logam yang terkena korosi dengan lapisan galvanisasi. Ini akan menghentikan penyebaran korosi. Zinc mulai melapisi pipa-pipa dan peralatan logam di laboratorium dengan lapisan pelindung galvanisasi. Perlahan, korosi di area tersebut mulai melambat. Aku akan melapisi bagian luar meja logam dengan oksidasiku. Ini akan memberikan perlindungan tambahan. Aku akan memperkuat lapisan multi bersama zinc. Kita bisa memastikan tidak ada korosi yang tersisa. Dan aku akan melapisi bagian baja tahan karat di peralatan utama. Kita tidak bisa membiarkan alat-alat eksperimen ini hancur begitu saja. Aku akan fokus pada area yang memerlukan stabilitas magnetik. Jika korosi sampai ke bagian alat yang melibatkan minat magnet, kita bisa mengalami kerusakan besar. Setelah bekerja keras bersama, para siswa unsur transisi berhasil menghentikan laju korosi di seluruh laboratorium. Pipa-pipa dan peralatan yang sebelumnya rusak mulai pulih berkat lapisan pelindung dari zinc dan tin. Sistem pipa aman dan korosi tidak lagi menyebar ke bagian dalam. Kita berhasil menghentikan kebocoran. Stabilitas alat sudah kembali normal. Tidak ada gangguan di bagian magnetik. Kita berhasil menahan korosi tepat waktu. Peralatan kelistrikan juga aman sekarang. Tidak ada lagi risiko korsleting. Sistem energi stabil. Kita berhasil menyelamatkan laboratorium. Setelah berhasil menyelamatkan laboratorium, para siswa transisi unsur periode keempat berkumpul kembali di aula sekolah untuk merayakan kemenangan mereka. Ini adalah kemenangan besar. Laboratorium kita kembali aman dan kita bisa melanjutkan eksperimen tanpa gangguan. Dengan zinc di tim kita, korosi tidak punya peluang untuk menang. Kita harus selalu siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tapi aku yakin kita bisa mengatasinya bersama-sama. Kerja tim yang hebat semua. Tidak hanya kita menyelamatkan peralatan, tetapi kita juga memperkuat struktur logam untuk jangka panjang. Kita siap menghadapi tantangan berikutnya. Jika ada yang butuh bantuan melawan korosi lagi, kalian tahu kan di mana harus mencariku. Chemistry International School aman untuk sekarang. Mari kita lanjutkan petualangan kita. Para siswa tertawa, penuh kebanggaan atas keberhasilan mereka. Dengan persahabatan dan kerjasama, mereka berhasil melawan korosi dan melindungi sekolah mereka.
Itulah perjuangan pada unsur transisi periode keempat dalam menyelamatkan laboratorium sekolah mereka dari korosi. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Bye-bye.